Tahukah kamu bahwa makanan pertama yang diterima bayi setelah lahir itu bukan hanya sekedar sumber nutrisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Isni Septiani, NPM 0361240027. Pada video ini saya akan membahas materi laktasi, yaitu proses produksi pengolahan air susu ibu sebagai bagian dari pembelajaran biologi reproduksi. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kita dapat memahami pengertian laktasi, proses produksi dan pengeluaran ASI, hormon yang berperan dalam proses laktasi, manfaat ASI bagi ibu dan bayi, serta pentingnya pembelajaran ASI eksklusif sebagai upaya mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Sebelum membahas prosesnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan laktasi. Laktasi adalah proses produksi dan pengeluaran ASI oleh kelenjar payudara setelah persalinan. Proses ini merupakan bagian penting dari sistem reproduksi manusia karena berhubungan langsung dengan pemenuhan nutrisi bayi. ASI menjadi sumber makanan utama bagi bayi pada awal kehidupannya. Lalu, bagaimana tubuh ibu dapat menghasilkan ASI? Proses laktasi sebenarnya sudah dimulai sejak masa kehamilan. Pada masa ini, hormon estrogen dan progesteron mempersiapkan jaringan payudara agar siap memproduksi ASI. Setelah bayi lahir dan plasenta keluar, kadar kedua hormon tersebut menurun sehingga hormon prolaktin dapat bekerja secara optimal untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya, ketika bayi mulai menyusu, rangsangan pada puting akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini menyebabkan sel-sel di sekitar alveolus berkontraksi sehingga ASI terdorong menuju saluran susu dan keluar melalui puting. Oleh karena itu, semakin sering bayi menyusu, umumnya produksi ASI juga akan semakin meningkat. Nah, terdapat dua hormon utama yang mengatur proses laktasi, yaitu prolaktin dan juga oksitosin. Hormon prolaktin berfungsi merangsang sel-sel alveolus untuk memproduksi ASI. Sementara itu, hormon oksitosin membantu mengeluarkan ASI dengan merangsang kontraksi sel-sel di sekitar alveolus, sehingga ASI dapat mengalir menuju puting. Nah, agar lebih mudah diingat, prolaktin itu berperan dalam produksi ASI, sedangkan oksitosin itu berperan dalam pengeluaran ASI. Setelah memahami proses laktasi, mari kita kenali ASI yang pertama yang dihasilkan setelah persalinan, yaitu kolostrum. ASI yang pertama keluar setelah persalinan disebut kolostrum. Kolostrum berwarna kekuningan dan mengandung banyak antibodi serta zat gizi penting yang dibutuhkan bayi pada hari-hari awal kehidupannya. Karena kandungannya itu yang sangat baik, kolostrum sangat penting untuk perlindungan awal bayi. Lalu, kolostrum juga diproduksi dalam jumlah relatif sedikit. Meskipun jumlahnya sedikit, kolostrum mengandung protein, vitamin A dan antibodi, terutama imuglobin A atau IgA dalam jumlah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kolostrum sering disebut sebagai imunisasi pertama bagi bayi karena membantu melindungi tubuh bayi dari berbagai infeksi. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Kandungan gizinya mudah dicerna dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, ASI juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung perkembangan otak, mengurai risiko infeksi, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Menyusui juga memberikan berbagai manfaat bagi ibu. Hormon oksitosin membantu rahim kembali ke ukuran normal sehingga dapat mengurangi risiko pendarahan setelah melahirkan. Selain itu, menyusui juga mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi, serta membantu menurunkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Keberhasilan laktasi dipengaruhi oleh posisi bayi yang benar saat menyusu, pelekatan yang tepat, serta dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan.
Jika ibu mendapatkan edukasi yang baik, proses menyusui akan lebih nyaman dan juga lancar. Oleh karena itu, pendampingan pada ibu menyusui sangat diperlukan. Posisi menyusui yang benar membantu bayi mengisap ASI secara efektif, sekaligus mengurangi rasa nyeri pada ibu. Pelekatan yang baik ditandai dengan mulut bayi yang terbuka lebar, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut, serta dagu bayi menempel pada payudara. Apabila pelekatan kurang tepat, bayi akan lebih sulit memperoleh ASI, sedangkan ibu beresiko mengalami puting lecet atau nyeri saat menyusui. Frekuensi menyusui juga sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Semakin seiring bayi menyusu, semakin sering pula hormon prolaktin dan oksitosin dirangsang untuk bekerja sehingga produksi dan pengeluaran ASI tetap terjaga. Oleh karena itu, ibu dianjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi atau on demand tanpa harus menunggu jadwal tertentu. Dukungan dari keluarga, terutama suami, juga menjadi salah satu faktor keberhasilan menyusui. Bentuk dukungan dapat berupa membantu merawat bayi, memberikan semangat kepada ibu, membantu pekerjaan rumah, serta menciptakan suasana yang nyaman selama proses menyusui. Dukungan dari tenaga kesehatan juga diperlukan, terutama untuk memberikan edukasi mengenai teknik menyusui yang benar dan membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin dialami ibu. Beberapa masalah yang sering dialami ibu menyusui antara lain puting lecet, ASI terasa belum lancar, bayi sulit menempel dengan benar, dan ibu merasa cemas saat menyusui. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan memperbaiki teknik menyusui, menjaga kebersihan payudara, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pada umumnya, kendala tersebut sering muncul pada hari-hari atau minggu-minggu pertama setelah persalinan, karena ibu dan bayi masih berada dalam tahap penyesuaian. Oleh karena itu, muncullah masalah saat menyusui tidak selalu menandakan bahwa ibu tidak mampu memberikan ASI kepada bayinya. Apabila tidak ditangani dengan baik, beberapa masalah laktasi dapat mempengaruhi kenyamanan ibu dalam menyusui, bahkan menyebabkan pemberian ASI berhenti lebih awal. Kondisi ini dapat berdampak pada terpenuhinya kebutuhan nutrisi bayi, terutama apabila bayi belum mendapatkan sumber makanan lain. Karena itu, penting bagi ibu untuk mengenali tanda-tanda yang memerlukan perhatian lebih, seperti nyeri pada payudara yang semakin berat, muncul demam, pembengkakan yang tidak membaik, atau bayi tampak tidak cukup mendapatkan ASI. Penanganan sejak dini dapat membantu mencegah komplikasi dan mempercepat proses pemulihan. ASI eksklusif berarti bayi hanya diberi ASI selama 6 bulan pertama tanpa makanan atau minuman tambahan lain, kecuali obat atau vitamin yang diperlukan. Pemberian ASI eksklusif sangat penting karena memberikan nutrisi optimal dan perlindungan kesehatan bagi bayi. Karena itu, ASI dianggap sebagai makanan terbaik untuk bayi. Selama 6 bulan pertama kehidupan, sistem pencernaan bayi masih belum berkembang secara sempurna. Oleh karena itu, ASI menjadi makanan yang paling sesuai karena mudah dicerna dan mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan bayi pada masa tersebut. Setelah bayi berusia 6 bulan, kebutuhan energi dan zat gizi mulai meningkat sehingga ASI saja tidak lagi mencukupi. Pada tahap ini, bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang bergizi dan sesuai dengan usianya. Meskipun demikian, pemberian ASI tetap dianjurkan untuk dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih karena masih memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa laktasi merupakan proses alami yang memungkinkan tubuh ibu memproduksi dan mengeluarkan ASI melalui kerja hormon prolaktin dan juga oksitosin. Keberhasilan proses ini dipengaruhi oleh mekanisme biologis, teknik menyusui yang benar, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Demikian pembahasan mengenai laktasi, proses produksi dan pengeluaran air susu ibu. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses laktasi dan pemberian ASI bagi ibu maupun bayi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.